Selepas musim kemarau yang terlampau panjang, hujan pertama selalu disambut di kampung kami dengan pesta. Di jalan desa menggiring 2 ekor kerbau kurusnya. Ketiganya berjalan gontai, tak terlihat tergesa, dipeluk petir dan hujan. Gambar mereka melamat ketika menjauh. Hujan dan petir dengan akrab mengantar mereka hingga lenyap diterkam balokan. Membopong gentong-gentong air dari dapur, dengan sigap membawanya keluar. Anah berpesta dengan caranya sendiri. Pada setiap hujan pertama, ia selalu membersihkan gentong-gentong air kami yang kerontang selama kemarau, sambil membiarkan dirinya sendiri berlama-lama dicumbu hujan. Lekuk tubuhnya segera terbentuk oleh baju dasarnya yang basah, membuatku tiba-tiba menginginkan malam segera datang. Aku sendiri pada setiap hujan pertama ini tak pernah lepas dari ritual pesta yang itu-itu juga. Duduk mencangkung di depan jendela depan, membuka hidung lebar-lebar, membaui tanah pelantaran yang terwarnai tetesan demi tetesan air hujan. Pembukaan, menghanyutkan diri dalam aroma legit bau tanah tersiram air. 9 bulan sudah kurindukan bau ini. Datangnya musim penghujan membuat kampung kami siuman dari mati suri panjang. Sejak sungai Cimamingkis ditambang batunya, digali pasirnya, dan akhirnya mati. Sawah-sawah di kampung kami kehilangan tempat menyusu di musim kering. Semua sawah menjadi tada hujan saja. Maka kemarau adalah bencana, berita duka yang tak sudi kami dengar. Tapi selalu saja tiba. Di setiap kemarau sawah-sawah mengering, merekah, retak, terbelah-belah. Ketika kemarau berlarut-larut tak berujung, kampung kami kehilangan akal, dan akhirnya kami hanya berpaling pada sebaris harapan. Semoga hujan bergegas datang dan membunuh kemarau laknat itu segera. Bagi guru sepertiku, musim penghujan sebetulnya tak punya terlalu banyak arti. Bahkan selalu saja ia menghadiahiku kerepotan-kerepotan baru setiap hari. Pergi dari rumah ke SD Impres di seberang bukit itu, aku mesti menggulung celana panjangku tinggi-tinggi, tak membiarkan lidah air berlumpur menjilat celanaku, celana layak satu-satunya. Kedua tanganku pun dibuat sibuk, tangan kanan menjinjing tas, tangan kiri yang terbiasa menganggur punya pekerjaan baru, menjinjing sandal. Aku bak pemain sirkus, mesti menjaga keseimbangan di sepanjang pematang, bersiasat untuk tak tergelincir terjebur ke sawah berair berlumpur-lumpur. Kerepotanku tak usai di situ. Sebelum ke kelas atau ruang guru, aku tentu saja mesti ke parit belakang gedung sekolah itu, mencuci kaki, menurunkan gulungan celana, lalu menyematkan sendal ke kedua kakiku yang kuyup. Betapa merepotkan jika aku bersepatu. Ketika sol sepatuku, sepatu terakhirku, jebol di tengah kemarau tahun lalu, aku sempat meratapinya. Tapi ketika musim penghujan seperti ini datang, segera aku tahu bahwa barang mewah semacam itu kadangkala yang tak punya guna. Di pasar kecamatan, sepatu termurah saja harganya 20.000. Bersepatu pergi pulang mengajar di musim penghujan seperti ini hanya membikin kerepotan yang tak perlu, semacam kesia-siaan, bahkan penyiksaan diri. Tentu cerita ini berbeda jika saja ada sepeda pematang penuh jebakan lumpur. Itu bisa aku hindari dengan sedikit memutar menyusuri jalan desa. Tapi sejak ku tahu bahwa sepeda bekas yang butut saja harganya 50.000 perak, aku berhenti memikirkan. Untungnya, kepala sekolah tak mengharuskan guru honorer, guru bantu sepertiku bersepatu. Aku pun bisa mengajak sandal lilik. Ku bertemu 47 murid kelas 6 yang bertumpuk di kelas paling ujung kiri itu. Setiap hari mereka benar-benar bertumpuk di ruang kelas darurat yang sempit itu. Tapi bagiku, pintu kelas itu adalah celah menuju kebahagiaan. Memasukinya membuatku bertemu mata-mata yang haus dan berharap. Tetapi juga kuyup dihantam kemiskinan. Aku
Aku selalu bahagia setiap kali kekuyuan itu lenyap sesaat tertelan kegembiraan. Menemukan hal-hal baru dari pelajaran kelas, dari hari ke hari, dari pukul 7.15 pagi hingga zuhur lepas pergi dan asar hampir menjemput. Selalu saja terbit rasa senang melihat mata-mata itu menjadi sedikit berkilat. Setiap kali kukatakan, negara kita Indonesia besok akan menjadi lebih baik jika kita warganya bisa memelihara nurani kita. Begitu juga Sukamana, desa kita. Kadang-kadang anak-anak itu merepotkanku dengan pertanyaan mereka. Mereka kudorong agar tak berpuas diri sekedar lulus SD dan lanjut bersekolah ke SMP di kota kecamatan. Hardi, salah satu seorang terpandai, pun bertanya, mengutip kata-kata ayahnya, untuk apa melanjutkan sekolah dan meninggalkan sawah-sawah kami? Bukankah sekolah tinggi hanya akan membuat kami benci sawah, tapi juga tak menyediakan pekerjaan lain? Lalu membuat kita hanya bisa lontang-lantung menyusahkan orang tua seperti anak-anak kepala dusun itu. Kak, aku pun menjawabnya, bersekolah bukanlah untuk mencari pekerjaan, apalagi membenci sawah. Kita bisa bersekolah tinggi sambil tetap mencintai kampung kita, sawah-sawah kita. Bersekolah itu untuk membuat kita tak jadi orang-orang yang tak mengerti keindahan walaupun memiliki mata, tak mendengarkan kebaikan walaupun memiliki telinga, tak membela kebenaran walaupun memiliki hati, tak pernah terharu dan tak bersemangat. Pak Sabarudin, bisa ke kantor saya sebentar? Suara Pak Dudung, kepala sekolah, tiba-tiba menyeruput telingaku dari arah punggung. Ada undangan penting dari kabupaten, katanya lagi sebelum sempat kukeluarkan sepatah kata pun. Ini undangan untuk Pak Sobar. Semua guru honorer sekecamatan dikumpulkan bertemu Bupati minggu depan. Aku segera membukanya. Beberapa kata segera berpindah dari kertas itu ke kepalaku. Minggu 15 November siang, Aula Kecamatan Bupati. Realisasi perbaikan nasib guru Wiyata Bakti. Hari Minggu ini sebenarnya sama saja seperti hari-hari Minggu lainnya. Ia terasa berbeda hanya lantaran inilah hari Minggu pertama di musim penghujan. Kampung kami menjadi lebih sibuk. Hampir semua rumah memboyong seluruh isinya ke sawah, memulai upacara hidup yang itu juga, bercocok tanam, mengutang pupuk ke koperasi desa, memimpikan panen. Padahal sawah baru saja mulai digarap. Menghitung kerugian yang pasti datang karena ongkos bersawah selalu saja lebih tinggi dari harga jual padi. Menyisakan hasil panen untuk bertahan hidup ala kadarnya selama kemarau yang belum sudah mengintip mengendap hendaknya kembali. Siang ini aku harus ke kecamatan, berjalan kaki 3 km ke arah barat daya. Sedari pagi buta, ketika matahari masih terbungkus kabut, pasti sudah banyak orang yang mengepung kantor kecamatan untuk melihat wajah Pak Bupati yang katanya masih muda dan rajin membagi senyum itu. Kang, jangan lupa mampir ke rumah Bi Mumun. Anah mengingatkanku ketika setengah badanku sudah tertelan pintu, hendak pergi. Sepulang dari kecamatan, aku memang harus mampir ke pabrik tempe istri almarhum pamanku itu, menjemput kulit kacang kedelai. Anah biasa mencampurnya dengan terigu, bawang putih, garam dan sedikit merica, lalu menyulapnya menjadi makanan panganan, bahkan kadang-kadang lauk pauk utama, dan kami menyukainya, apalagi jika tersedia juga cobek favorit kami, cobek bohong. Penampilannya memang seperti cobek, tapi sebetulnya bukan juga. Ia hanya kuah belaka tanpa jengkol atau ikan lele atau apapun. Di sana hanya ada cabai merah yang panjang menjuntai-juntai, mengundang gigitan. Orang-orang di kampung kami pun menyebutnya cobek bohong. Menu semacam itu adalah kemewahan besar di rumah kami, apalagi di masa-masa darurat. Tapi hidup kami selalu saja darurat. Selepas SPG 5 tahun lalu,
tak ada pekerjaan menjemputku. Semestinya aku jadi guru SD, tapi itulah setiap tahun. Selalu saja kemestian itu terganjal ujian penerimaan guru. Aku tak pernah lulus, bukan sulit soal ujian yang sebenarnya menjadi masalahku, tapi selalu saja aku tak mampu menyediakan amplop dengan isi mesti di atas 1 juta rupiah. Untuk kepala kantor departemen, kalau saja amplop itu tersedia, Pak Kakandep tentu akan segera mengurus kelulusanku. Tapi dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Melihatnya saja aku tak pernah. Untungnya tenagaku masih terpakai di kampung, membantu Bimumun di pabrik tempe, membantu panen Kang Soleh dan tetangga-tetangga dekat lainnya, membantu menjagal sapi menjelang hari raya kurban, membantu mencukur rumput kuburan desa setiap menjelang bulan puasa, mengambil air dari sumur tua yang tak pernah kering di balik bukit untuk kepala dusun. Setiap kali kemarau menjadi-jadi, mengecat dan membetulkan pagar masjid menjelang lebaran. Tenagaku tak pernah selalu dihargai dengan uang. Kadang-kadang diganjar hasil cocok tanam, padi atau makanan, tapi semua terasa sangat membantu. Adapun satu-satunya sumber penghasilan tetapku adalah honor sebagai guru. Yata bakti itu, guru honorer, guru bantu sebesar 75.000 setiap bulan. Uang itu jauh dari cukup dan selalu habis untuk melunasi hutang-hutang belanja dapur kami ke warung Cenenden di pertigaan jalan desa itu. Untungnya jodohku adalah Ana yang tak pernah menuntut sejak kunikahi 4 tahun lalu. Tak sekalipun Ana mengeluhkan keadaan kami di tengah kesusahan yang harus menguntit kami. Ana selalu melayaniku dengan baik siang dan malam hari. Ana lah yang justru mengajariku untuk selalu bersyukur atas apapun yang kami peroleh. Mengajari tetapi bersyukur sekalipun sampai saat ini kami belum juga beroleh momongan. Kami tak pernah membebani Tuhan dengan macam-macam tuntutan. Cukup sajalah kami tahu bahwa Tuhan tak pernah tidur. Pertemuan di aula kecamatan hari ini sebetulnya bukan pertama. 2 tahun lalu semua guru honorer juga pernah dikumpulkan di aula yang sama. Hanya saja waktu itu kami tak pernah seberuntung sekarang. Dulu yang datang bukan bupati, tapi Kakandep dari kabupaten. Selepas pertemuan itu, rasa syukurku bertambah-tambah. Sejumlah guru honorer tampaknya memang lebih beruntung dariku. Mereka bisa menambah penghasilan dengan menarik ojek di pasar kecamatan. Ada juga yang membuka warung atau kios koran, komik-komik agama dan teka-teki silang. Tapi jauh lebih banyak yang bernasib lebih buruk. Pak Kosim dari desa di ujung utara itu hanya digaji 25.000 per bulan. Ibu Eti, guru sedesaku, tak pernah punya gaji sama sekali. Ia hanya bisa menunggu hadiah hasil panen dari wali murid di kelasnya. Padahal panen yang sering diganggu hama Pak Komarudin yang ternyata hanya terpisah 3 kampung denganku. Digaji 25.000 ditambah uang BP3 sebesar 1.500.000 rupiah dari murid-murid di kelasnya. Muridnya hanya ada 12 orang, miskin semua. Mereka lebih sering menunggak ketimbang melunasinya. Di pertemuan 2 tahun lalu itu pula ku kenal Pak Asep Saipudin yang kepandaiannya berbicara mengingatkanku pada Kiai Ishak, Habib Masjid Kecamatan. Ia guru di kota kecamatan, pendiri dan pemimpin lembaga swadaya masyarakat peduli anak bangsa, yang katanya berusaha mengurusi nasib guru-guru bantu seperti kami.
Dari Pak Asep pula aku tahu betapa pemerintah memang kekurangan guru SD dan membutuhkan kami. Provinsi kami saja katanya kekurangan 33.768 guru SD, sebanyak 17.877 di antaranya adalah guru kelas. Maka lagi-lagi menurut Pak Asep, jika guru-guru honorer di seluruh Jawa Barat berhenti, hampir 18.000 kelas akan terlantar. Kami para guru honorer bukanlah orang-orang yang disumbang pemerintah. Kamilah yang membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan di tingkat dasar. Kalau tak ada kami, pemerintah kerepotan. Jadi, bukan kami yang harus berterima kasih, tetapi pemerintah yang semestinya berterima kasih dan memperbaiki nasib kami. Begitulah antara lain yang dikatakan Pak Asep di pertemuan itu. Hadirin bersorak bertepuk tangan. Wajah Pak Kakandep kulihat memerah delima. Boleh jadi suara Pak Asep sampai juga ke telinga Pak Bupati. Buktinya hari ini Pak Bupati datang dan mengurus perbaikan nasib guru Wiyata Bakti seperti tertulis di undangan. Benar saja, kantor kecamatan seperti gula dikepung semut. Halaman luarnya disesaki orang-orang. Mereka benar-benar ingin melihat wajah Pak Bupati yang murah senyum itu rupanya. Setelah aku lipat-lipat badan, menyusup di tengah orang-orang yang berkerumunan, tertukar keringat dengan mereka, akhirnya sampai juga aku di depan aula itu. Kuancungkan kertas undangan, memberitahu bahwa aku guru honorer yang memang berhak masuk aula. Seorang yang berseragam coklat muda tiba-tiba setengah menghardikku sambil menunjuk-nunjuk ke arah sandal dan kakiku, membuatku bingung tak mengerti. Mari saudara, harus duduk di ruang terpisah, tidak di aula. Ini instruksi bapak-bapak di kantor kabupaten. Yang masuk aula harus pakai sepatu untuk menghormati bupati. Aku mulai mengerti semacam amarah beranak pinak di dadaku. Tak boleh masuk aula hanya karena tak bersepatu. Apa yang salah dengan sandal lili yang harus kucuci tadi pagi ini? Sepatu menghormati bupati. Tapi mata tak bersahabat. Orang-orang berseragam coklat muda itu dengan cepat menggugurkan anak pinak kemarahanku. Aku pun membuntuti mereka masuk ke ruang di sebelah aula. Di sana sudah ada beberapa puluh orang lainnya. Semuanya tak bersepatu. Moncong pengeras suara mengintip dari jendela, memelototi kami. Aku tak sendiri. Kutemukan juga beberapa wajah tak senang menahan marah. Duh Ana, maafkan aku. Dari sini aku tak bisa melihat wajah Pak Bupati. Aku tak bisa menjaga janjiku untuk sepulang nanti bercerita. Apakah benar Pak Bupati muda itu memang selalu tersenyum? Hanya itu keluar dari mulut kecil Ana ketika kuceritakan apa yang ku dengar dari Pak Bupati. Syukurlah Kang, syukur. Hanya itu yang keluar dari mulut kecil Ana ketika kuceritakan apa yang ku dengar dari Pak Bupati di pertemuan itu. Pak Bupati berjanji memperbaiki nasib guru-guru honorer di kecamatan kami yang ternyata jumlahnya makin banyak, ratusan. Pak Bupati akan segera melakukan sesuatu bertahap sesuai kemampuan kabupaten untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer, dimulai dari yang penting. Setiap hari kampung kami diguyur hujan. Pematang sawah menuju sekolah itu pun makin menuntut keterampilan-keterampilan sirkusku. Sudah kubatalkan pula rencana memperbaiki sepatu jebolku ke pasar kecamatan. Sepasang sepatu barang mewah yang tak berguna dan merepotkan itu kini tercampak bersama timbunan sampah di kebun belakang. Tali keduanya saling terikat, teronggok seperti sepasang anak kembar yang mati bunuh diri. 2 minggu sudah pertemuan dengan Pak Bupati itu lewat. Hari ini langit di atas kampung kami bolong, air pun jatuh, tercurah deras. Petir dan angin besar
mengecewakan anak-anak Kang Soleh. Rengekan mereka untuk bermain bersama hujan, bertepuk sebelah tangan. Kulihat mereka duduk-duduk di beranda, memandangi hujan dengan penuh hasrat. Satu sosok muncul di belokan jalan desa, setengah berlari, setangkai daun pisang memayungi kepalanya. Kurasa dengan percuma ia tetap kuyup juga. Petir dan angin seperti mendorong-dorongnya untuk bergegas. Badan kuyupnya dibungkukkan seperti melindungi sesuatu di dadanya. Sosok itu mendekat. Ia tak menyusuri jalan desa yang menikung ke kiri, tapi ke rumahku, persis ke arahku. Ternyata Mang Maman, penjaga SD Impresku. Silakan masuk, Mang. Aduh, hujan besar begini kok memaksakan diri datang ke sini. Saya diminta Pak Dudung mengantarkan kiriman untuk Pak Sobar. Katanya penting dari Pak Bupati. Ada juga surat. Kubiarkan Kang Maman berdiri di pintu. Badannya kuyup seperti kerupuk tercelup kuah sayur. Ambil kardus itu, kubuka suratnya. Benar dari Pak Bupati. Pendek saja. Dari kertas, kata-kata berat itu berpindah ke kepalaku. Wujud kepedulian pemerintah, usaha nyata membantu harkat guru honorer, menaikkan citra wibawa dan martabat guru wiyata bakti untuk masa depan dunia pendidikan yang lebih baik. Maka aku buka kardus itu, isinya sepasang sepatu.